seluruh prokernya teman-teman departemen lain. Jadi itu sebenarnya sejam ya, jadi gini nggak bisa, apalagi kalau semisal kita lagi ada di kereta, misal lagi di bis. Nah itu kan selama 1 tahun ini yang mungkin bikin overwhelm atau mungkin bisa juga kereta api. halo semuanya. Halo semuanya, welcome back to Medtalk, podcast Hima Kedokteran UNESA 2025. Di sini bareng aku Nares sebagai presenter yang nemenin kalian ngobrol, buat ngobrol santai, seru dan pastinya juga informatif banget. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Departemen Kominfo, dimana itu tim kreatifnya Hima yang bikin semua konten terlihat rapi, estetik, dan hidup. Nah, mulai dari kayak ngurus Instagram, terus desain grafis, bikin konten TikTok dan YouTube, terus sampai dokumentasi acara. Nah, pokoknya itu kalau ada yang tampil kece, itu biasanya tangan-tangan mereka nih yang kerja. Oke, langsung aja kita sambut Kominfo. Halo semuanya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kayaknya nggak adil nih kalau kita nggak kenalan dulu ya kan? Teman-teman Kominfo, boleh dong kamu sebut nama, terus posisi kalian di Kominfo, dan satu fakta random, mungkin yang lucu, simpel, atau aneh tentang kalian. Terserah kalian. Oke, terima kasih Kak Nares. Sebelumnya mungkin dari aku dulu ya guys ya. Kenalin semuanya, nama aku Ilham Bintang Maulana, bisa dipanggil Bintang. Aku dari Kedokteran 24 di sini sebagai koordinator Departemen Kominfo. Mungkin fakta tentang aku, di mana itu ada senja, disitulah ada saya. Hai Nares, hai Bintang. Sekarang giliran aku yang perkenalan diri. Halo guys, watashi desu, Feni Deska. Feni Rahmawati Putri sih, lebih tepatnya bisa dipanggil Feni dari Kedokteran 24. Di sini posisiku jadi anggota Departemen Kominfo. Satu fun fact tentang aku kalau kuliah gak pernah mandi. Jadi mandinya cuma seminggu sekali. Yeay. Terima kasih Nares, terima kasih Bintang juga, terima kasih Feni. Halo semuanya, saya Nathanael Prima dari Bowo dan di sini saya menjabat sebagai anggota dari Kominfo Hima Kedokteran 2024-2025. Dan untuk satu fakta dari saya adalah pecinta bus dan juga kereta api. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari teman-teman Kominfo yang super lucu. Jadi sekarang kita masuk ke inti kerjaannya nih. Teman-teman Kominfo, selama 1 periode ini program kerja kalian tuh apa sih? Mungkin bisa diceritain versi kalian yang bikin bangga, yang bikin hektik, mungkin bisa behind the scene-nya juga. Oke, noted? Oke, langsung aja kita lihat. Oke, terima kasih Kak Nares. Jadi guys, di Kominfo sendiri itu sebenarnya kalau ditanya prokernya apa aja tuh banyak ya, karena kita juga nggak hanya handle bagian desain dan juga video, tapi seluruh komunikasi dan juga informasi itu yang berpusat dari atas itu akan kami olah untuk kita sebarkan secara detail dan juga berguna untuk kita semua. Mungkin kalau dari aku nih kayak salah satu program kerja di Kominfo ini yang paling berkesan itu Medvision, karena di Medvision itu teman-teman Kominfo dan juga yang lain-lain itu terlibat untuk membuat sebuah project sinematografi atau short movie yang itu kita selipkan tentang edukasi dan juga hal-hal penting terkait kesehatan, dan tentunya itu sangat menghibur para pemirsa. Mungkin kalau diceritakan nggak akan habis ya teman-teman ya, karena nggak hanya Medvision aja, tapi ini Kak, banyak sekali kayak Mentari, kemudian Edumed yang kita sama kolaborasi sama dokter, kemudian juga kita merangkap ke seluruh prokernya teman-teman departemen lain. Jadi itu sebenarnya menarik sekali ya buat kita reveal, namun kayaknya nggak cukup deh kalau misalkan sehari ini ya Kak ya, karena saking banyaknya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bintang. Untuk tanggapan dari aku ya, ternyata prokernya Kominfo itu sangat banyak dan juga keren-keren banget pastinya. Nah, tapi setiap program kan pasti ada tantangannya kan, pasti ada dramanya ada. Nah, sekarang aku mau tanya nih, rintangan terbesar apa yang kalian hadapi selama 1 tahun ini? Mungkin bisa dijawab sama Kak Feni? Oke, makasih Nares buat pertanyaannya. Jadi kalau semisal hektik terus pusing banget buat ngerjain editan itu bener-bener ada dan bener-bener nyata.
ini tuh kayak kita semua, karena kita cuma 4 orang doang ya, dengan kita yang ngerjain proker dari divisi lain juga, itu tuh bener-bener menguras energi banget. Jadi yang bener-bener bermasalah itu waktu. Jadi kita itu kan kayak ada praktikum, pasti ada lapra, terus habis itu ada kelas, tutorial dan lain sebagainya. Itu benar-benar menyita waktu kita kalau semisal banyak prokeran tentang editan-editan itu. Jadi kayak kalau semisal kalian cuma ngomong, cuma buka Canva, tinggal nanti milih template-nya, tinggal masukin tulisan gini gitu, itu nggak bisa. Karena kita kalau misal ngedit itu pasti mulainya dari nol. Jadi itu kita jarang banget pakai template. Jadi editan-editan yang kalian lihat itu pure kita bikinnya dari nol. Jadi kalian nggak bisa misal request sejam ya jadi gini, nggak bisa. Apalagi kalau semisal kita lagi ada di kereta, misal lagi di bis, nah itu kan sinyalnya kayak nggak bagus ya, nggak mungkin dong kita kayak di jalan tuh buka Canva gini. Itu aku sama Nares sering banget di motor kita masih buka tab itu buat ngedit, soalnya harus dikumpulin di jam berikutnya. Jadi susahnya itu bener-bener ada di waktu, karena emang ya udah kita tahu lah kedokteran itu emang sibuk gitu. Jadi dari proker-proker lain tolong banget kalau kalian mau ngasih delegasi tugas ke kita, itu briefingnya tuh jauh-jauh hari, jangan dadakan langsung diminta hasilnya gitu sih. Oke, ternyata banyak banget ya Kak Feni untuk hambatan dan juga drama-dramanya ini. Entah itu revision mendadak, terus miskom, mungkin deadline mepet, terus laptopnya ngambek, HP penuh memorinya, atau apapun yang dilihat di dunia perkominfoan ini. Oke, sekarang aku mau nanya nih yang gak kalah pentingnya. Mungkin kan tadi udah dramanya kan ya. Sekarang tips and triknya buat ngatasin drama-drama itu semua. Mungkin bisa dijawab sama Kak Nathan. Oke, terima kasih Kak Nares. Dan jadi kalau dari kami ya, kalau misalnya pertama itu adalah untuk waktunya. Jadi kita harus memaksimalkan dan juga memaksimalkan dari waktu ini agar pemilihan waktu dan juga manajemen waktunya lebih diutamakan lagi, dioptimalkan lagi. Terus yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini supaya apa? Supaya agar tidak ada miskomunikasi yang terjadi di antara di antara Kominfo dan juga divisi-divisi yang lain dalam mengerjakan tugasnya. Setelah itu mungkin adalah kerjasamanya juga dari divisi-divisi lain. Kalau misalkan kalian mengirimkan tugas-tugas atau tugas-tugas seperti itu yang deadline-nya mepet, mungkin juga bisa dievaluasi kembali agar tidak mengirimkan tugas-tugas dengan deadline yang mepet seperti itu. Oke, mantap banget ya, ternyata Kominfo ini sangat-sangat kompak dan tentunya semua ini tidak bisa kalau nggak ada kadif kita yang sangat amat keren. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan lanjut ke sesi spin wheel time, guys. Ini apa sih? Jadi di sini akan kita spin wheel yang isinya itu topik-topik atau pertanyaan kritis, reflektif dan juga agak menantang. Di sini mungkin dari teman-teman Kominfo yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab ya tentunya. Mungkin teman-teman Kominfo udah siap untuk sesi ini? Oke, kita langsung aja yuk guys ke sesi spin wheel time. Nah, ini dia spin-spinannya. Di sini udah ada topik-topik yang mungkin kita akan bahas secara kritis nih guys. Nih Bintang, untuk kamu bisa. Oke, kira-kira dapat apa ya? Aku spin ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, wah, dapat strategi konten kreatif divisi Kominfo. Oke, bisa langsung aja nih dilibas semua ini topiknya. Oke. Ini strategi kreatif ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngomongin strategi kreatif, berarti itu cakupannya sebenarnya banyak banget ya. Mungkin mulai dari apanya nih yang mau di handle, apa videonya kah, atau mungkin karya-karya yang udah dibikin sama Feni sama Nathan kayak di bidang digital kreatif, kayak Fritz gitu ya. Itu juga banyak banget. Nah, ini mau apa yang dikerjakan itu nanti tergantung. Nah, pastinya kalau kita bicara tentang kreativitas itu kan akan banyak sekali tantangan serta tuntutan di luar sana yang akan membebani serta membiasakan kita untuk bisa keluar dari zona nyaman. Karena gini guys, kreativitas di dunia Kominfo itu yang menentukan dari yang lain adalah
kita nggak bisa menyamakan desain sekarang dengan yang ada. Dalam artian kita harus bisa memiliki nilai novelty untuk bisa membuktikan dan juga mengembangkan keterbaharuan. Oh, ternyata yang membuat pembeda atau diferensiasi dari karyanya kami dengan divisi yang lain adalah ini. Begitu juga dengan yang membedakan penciri khasnya. Oh, mungkin Kominfo Hima X dengan Hima B itu berbeda karena bisa dilihat dari segi mungkin kita bisa mengupayakan aktivitas yang terdapat di kegiatan-kegiatan yang ada dalam fakultas, khususnya Hima Kedokteran. Jadi terutama kalau dari aku, unsur kreativitas itu terlalu banyak dan marginal. Jadi kita harus kecilkan, kita cari benang merahnya di apa, baru kita bisa komunikasikan untuk kita dirumuskan sedemikian rupa biar hasilnya semakin justice. Oke, makasih Bintang. Aku izin nambahin. Jadi kalau kreativitas itu ya kita kan tahu kita tuh Gen Z, jadi banyak banget tren-tren di luar sana yang kita itu kadang pengen buat ngikutin. Kayak kita ngikutin tren itu supaya engagementnya itu bakal lebih tinggi. Cuman beberapa kali kita selalu kehalang dari atasan karena itu ya kalian kan anaknya kedokteran, jangan sampai keluar dari kreativitas yang menurut atasan itu ini terlalu berlebihan gitu. Tapi padahal itu bisa naikin engagement dan itu nggak yang terlalu mengandung unsur sara atau mengandung unsur-unsur yang berlebihan gitu. Jadi sebenarnya menurut kami itu tuh masih oke dalam rentan kreativitas, tapi kita masih bikin masih apa ya, dibatasin untuk jangan sampai sana gitu. Kayak kita bikin meme lucu kayak gitu, itu kadang ditolak, kadang kayak aduh jangan deh gitu, beresiko. Padahal sebenarnya tuh nggak apa-apa, dan itu kalau misal kita menarik banyak viewers kan makin banyak yang tahu tentang kedokteran UNESA, dan itu juga nggak menjatuhkan nama kedokteran UNESA karena emang di sini kita nggak ngebawa hal-hal yang menurut kita itu menyinggung ras, kemudian agama, sara dan lain sebagainya. Jadi menurutku sebenarnya bisa dipertimbangkan tentang kreativitas kita yang kita bisa explore lebih luas tanpa adanya keterbatasan yang selagi itu tidak menyinggung pihak yang lain. Gitu sih dari aku. Oke, terima kasih untuk Bintang juga Feni. Saya juga izin menambahkan ya teman-teman. Jadi kalau mungkin orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya konten di Hima ini di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube ini editannya dan juga treatment editannya itu sama. Tapi teman-teman percayalah ini beda semua ya. Kalau misalnya di Instagram ini membutuhkan engagement yang editannya cepat, tetapi pesannya nyampe gitu. Kalau misalnya yang di TikTok ini lebih ke arah kekocakan ataupun meme yang lucu-lucu gitu. Kalau misalnya di YouTube ini treatmentnya lebih ke arah yang detail, yang formal dan juga yang lebih berisi. Mungkin banyak orang-orang yang berpikir bahwa itu semua sama, tapi percayalah bahwa treatment editing ini strategi-strategi di berbeda platform itu memiliki treatment yang berbeda-beda. Oke, terima kasih semuanya. Ternyata kritis-kritis banget ya pendapatnya kalian. Mungkin ada satu pertanyaan yang amat sangat aku bingungkan nih. Mungkin terkait kalian kan suka post di TikTok jalan. Nah itu kalian tuh ternyata sering kali mendapatkan keviralan. Maksudnya kayak konten-konten kalian tuh viral dan juga rame. Itu kalian untuk menempuh itu tuh gimana sih caranya, strateginya mungkin? Atau kalian pakai jasa pengiklanan gitu yang dari TikTok? Atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak ini. Oke, terima kasih Kak Nares atas pertanyaannya ya. Jadi kalau dari aku sendiri terkait gimana sih caranya bisa rame ya, atau viral atau kita sekarang kenalnya apa, FYP ya Kak ya. Nah jadi tuh menurut aku semuanya itu kayak fluktuatif gitu guys. Tapi kita bisa merancang konsepnya nanti biar bisa tembus sekian banyak ribu viewer atau bahkan cakupan follower itu. Sebenarnya kalaupun ada strateginya yang memang itu dikasihkan TikTok ke pengguna secara general, itu ya nggak terlepas dari yang namanya biaya advertisements, atau kalau begitu kita bisa memanfaatkan tagar ataupun hal-hal lain. Tapi itu semua yang memang basisnya itu kita keluar dana gitu lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen melakukan dana, sebenarnya itu bisa diatasi karena pasti semuanya itu akan ada solusinya, ada solvingnya buat semuanya. Nah kalau dari aku sendiri, tips and tricks G2-nya adalah kalian harus bisa menganalisis yang
namanya trending topic. Jadi kan kita bisa lihat tuh kalau misalkan di searching atau di pencarian TikTok, sebenarnya yang lagi viral tuh apa sih, dan juga yang harus di highlight itu apa. Kita bisa tuh kaji lebih dalam. Oh ternyata ada ini nih yang lagi viral. Atau kalau nggak gitu lagu. Nah lagu atau sound dari yang akan kita pakai di setiap uploadan itu akan sangat menentukan logaritma TikTok dan bisa menyebarkan. Misalkan ada lagu A yang ini berpotensi banget buat naikkan viewers. Nah, kita harus perlu komunikasiin ke teman-teman. Guys, ini ada lagu yang trending topik nih. Ini kalau misalkan dimasukkan ke kontennya kita, kira-kira nyambung nggak ataupun bisa nggak buat ada harapan bisa di launching, di publish gitu. Kalau gitu biasanya dari Nathan, fan itu kan selalu menghubungi, oh ini Tang yang kayak potensi atau bisa nih buat ngegebrak viewer. Nanti kita rapatkan dulu, misalkan itu bisa memang kita sisipi hal-hal medis, hal kedokteran itu bisa banget buat teman-teman meraih yang namanya FWP. Ini kalau dari kakak gimana? Oke, terima kasih Bintang. Jadi setelah yang saya setuju dengan Bintang tadi yang sudah disampaikan Bintang, dan mungkin saya menambahkan yakni yang selanjutnya adalah dari pemilihan waktu juga teman-teman. Kayak misalnya konten-konten kita kan juga mengikuti trending. Setelah mengikuti trending kayak misalnya menyore, menyenja di FK Unesa, kayak misalnya beberapa konten kita tadi kemarin kan, itu juga mengikuti dari trending topik kita, trending topik hari ini, terus kita menyesuaikannya dan apa nih yang merasa cocok nih, dan kita akhirnya memilih waktunya, misalnya waktunya pagi hari atau waktunya pas sore, pas senja, itu kan bagus. Setelah itu yang kedua yang saya tambahkan adalah konsistensi itu yang paling penting. Kenapa konsistensi? Karena kalau tanpa konsistensi, mungkin algoritma dari Instagram atau TikTok itu bisa merekomendasikan hal-hal lain. Tapi karena konsistensi itu, maka algoritmanya Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube bisa merekomendasikan video-video dari kita. Oke, makasih Nathan, makasih Bintang. Kalau dari aku sih mungkin ini ya, kalau semisal kalian bikin videonya itu action, jadi kayak pakai video dari kita gitu, aku usahain jangan yang biasa-biasa aja. Jadi kayak semisal kalian, ya mungkin sekarang banyak kan konten-konten yang cuma kayak nunjuk-nunjuk gini, terus habis itu yang kayak yang biasa gitu. Menurut kita itu tuh basic banget dan orang melihatnya tuh bosan gitu loh, kecuali itu info yang benar-benar penting banget gitu. Jadi kalau dari kita, kalau misal itu take action, benar-benar jangan jaim, dan udahlah kalian tuh full effort di konten itu biar orang melihatnya seru juga nih konten gitu. Jadi mereka itu ngambil informasi sekalian hiburannya itu barengan, jadi mereka suka sama konten itu. Baik teman-teman semua, nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol hampir dari 20 menit ya. Mulai dari perkenalan, terus program kerja, terus cara mengatasi drama-drama itu tadi, terus juga ada sesi spin wheel yang lumayan menantang nih. Sebelum kita tutup, aku mau bilang dulu terima kasih untuk Departemen Kominfo, kerja kalian tuh keren-keren banget dan juga dampaknya kerasa banget buat Hima. Nah sekarang aku minta satu hal terakhir, yaitu harapan, pesan atau doa buat angkatan selanjutnya atau generasi Kominfo selanjutnya nih. Dan pesan terakhir buat kalian semua, siapapun yang nantinya akan melanjutkan dari kepengurusan Kominfo yang selanjutnya, jangan lupa untuk terus semangat dan fokus ke tujuan awal kalian, yaitu berfokus membrandingkan dan membawa nama baik dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya ini agar selalu menjadi nomor 1 dan yang terbaik di Indonesia. Terima kasih Nares, Bintang juga Feni. Kalau dari aku sih tetap semangat dan terus berkarya, dan ya habis ini ngedit lagi sih. Ya udah, sampai jumpa teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak untuk tanggapan-tanggapannya yang sungguh sangat menginspirasi dan keren banget. Jadi bener kayak gitu guys. Jadi menurutku materi strategi konten kreatif Kominfo ini sangat penting banget ya. Jadi karena kelihatan jelas gimana Kominfo ini bukan cuma upload konten aja, tapi benar-benar mikirin dari mulai konsepnya, terus identitas visualnya, algoritmanya itu benar-benar dipikirin, dan juga sama dampaknya buat Hima itu kelihatan banget. Nah yang aku suka strateginya itu gak cuma fokus ke estetikanya aja, tapi juga konsistensinya, terus effortnya. Kelihatan banget kalau Kominfo ini mikir panjang biar Himanya ini selalu tampil rapi dan profesional.
Oke, jadi yang terakhir buat kalian yaitu Kalian wajib